Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ahmad Syafi'i dari SMK Negeri 1 Traksan, Kabupaten Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi sebagai bentuk aksi nyata saya tentang pemahaman topik kurikulum merdeka. Sahabat Bapak Ibu guru yang hebat, baru saja saya mengajar di kelas dan saya kaget. Ternyata materi yang belum saya ajarkan sudah diketahui dan dipahami oleh murid dengan baik. Lalu saya bertanya, dari mana kamu bisa belajar materi ini? Mereka menjawab, mereka belajar dari blog dan YouTube. Bapak Ibu guru yang hebat, tentunya ini merupakan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi kita sebagai guru. Bahwa cara mengajar kita harus menyesuaikan dengan zaman dan mengikuti perkembangan teknologi. Dan ini semua harus tertuang dalam kurikulum. Lalu, apa itu kurikulum? Sahabat Bapak Ibu guru yang hebat, kurikulum dapat kita artikan sebagai titik awal sampai dengan titik akhir pengalaman belajar murid. Dengan kata lain, kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Coba bayangkan, bagaimana manusia tanpa jantung? Tentunya tidak bisa hidup, bukan? Begitu juga sekolah. Tanpa kurikulum, sekolah tidak akan bisa berjalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang tentunya di setiap sekolah itu berbeda-beda. Sekolah yang ada di dekat pantai dengan sekolah yang ada di pegunungan tentunya akan berbeda dalam proses pelaksanaan pembelajarannya, karena harus disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada pada suatu daerah di mana sekolah itu berada. Bapak Ibu guru yang hebat, ada beberapa komponen yang perlu ada dalam rangka kurikulum, yaitu diantaranya 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, 4. Evaluasi. Dan komponen ini harus disesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah, di mana kita ketahui setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung pada di mana sekolah itu berada. Apakah di tepi pantai, atau di tengah kota, di desa, atau bahkan di daerah pegunungan, di mana setiap daerah tersebut memiliki keunikan yang berbeda. Kurikulum memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Sehingga bagi guru, kurikulum memiliki fungsi untuk memandu dalam proses belajar murid. Sahabat Bapak Ibu guru yang hebat, yang perlu kita pahami bahwa zaman akan selalu berubah, sehingga kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut, termasuk kurikulum yang kita gunakan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi saat ini. Lalu, kenapa kurikulum perlu berubah? Berikut beberapa alasan kenapa kurikulum perlu berubah. Pertama, karena perubahan iklim dan budaya.
Kedua, perkembangan teknologi digital. Ketiga, industri multinasional. Keempat, transformasi budaya. 5, relevan dengan perkembangan zaman. Keenam, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Ketujuh, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Sahabat Bapak Ibu Guru, berdasarkan alasan itu, kurikulum perlu berubah demi memenuhi kebutuhan sesuai dengan zamannya. Dalam merancang sebuah kurikulum, hendaknya dapat membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan. Sehingga kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Sahabat Bapak Ibu Guru yang hebat, saat ini iptek berkembang dengan sangat pesat, sehingga perubahan kurikulum sangat diperlukan sesuai perkembangan zaman. Dan saat ini pemerintah merancang kurikulum merdeka, di mana inti dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar. Konsep pembelajaran disesuaikan dengan konteks dan karakteristik murid, serta dibuat agar murid bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan berguna bagi kehidupannya kelak di masa depan. Lalu, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Sahabat Bapak Ibu Guru, kurikulum harus bisa terhubung dengan pembelajaran di kelas, keadaan satuan pendidikan yang beragam dari Sabang sampai Merauke, dan kebutuhan belajar murid-murid di kelas itu berbeda-beda, sehingga kurikulum perlu diadaptasi. Kurikulum harus disesuaikan dengan lingkungan sekolah, di mana kita berada, dengan cara menerjemahkannya ke dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau dikenal dengan istilah KOSP, dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran. Sekolah juga perlu mengintegrasikan visi dan misi sekolah ke dalam KOSP, di mana pemerintah sudah menetapkan kerangka dasar kurikulum, yaitu diantaranya 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Profil pelajar Pancasila, 3. Struktur kurikulum, 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen, 5. Capaian pembelajaran. Sahabat Bapak Ibu Guru yang hebat, penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis saja, tapi juga harus memuat faktor budaya dan sosiologis. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan murid-murid yang memiliki keunikan masing-masing. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur keberhasilan KOSP. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu Guru yang hebat, mari kita tetap semangat dan terus belajar. Salam dan bahagia dari saya, Ahmad Syafi'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harkafi Mawira dari SMK Negeri 1 Keraksan. Saya di sini mengajar jurusan Rekayasa Perangkat Lunak kelas 11.
Oke, di sini saya ingin merefleksikan apa yang sudah dilakukan oleh aksi nyata dari Bapak Safi'i. Di sini terkait tentang kurikulum merdeka. Di situ saya merefleksikan kurikulum merdeka ini adalah suatu hal atau terobosan yang bagus. Karena apa? Di sini saya memahami bahwa potensi peserta didik yang berbeda-beda itu dimunculkan. Jadi sekolah kita itu berpusat pada peserta didik, kemudian selain berpusat pada peserta didik, kemudian merdeka di sini juga kita harus melihat karakteristik dari sekolah dan juga karakteristik sekolah karena setiap sekolah itu berbeda-beda sehingga akan menghasilkan suatu potensi yang berbeda-beda juga. Begitupun juga dengan caranya, yaitu caranya juga berbeda-beda. Inilah letak dari merdeka itu sendiri di sini. Sehingga ini adalah suatu perubahan yang ke arah lebih baik, sehingga lebih dinamis mengikuti perkembangan zaman dari tahun ke tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terus semangat Bapak Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Lestari dari kelas 10